Perdebatan terbesar di kalangan fans SpongeBob selalu tentang apakah SpongeBob memang selalu bagus atau berhenti bagus di satu titik. Semua orang sekarang udah tahu tentang gaya gambar yang makin berlebihan, referensi yang terus-menerus, perbedaan karakter lama dan baru, dan bagaimana banyak karakter berubah drastis dalam 1-2 dekade terakhir. Tapi episode A Fish Called Sandy ini melakukan sesuatu yang menurut aku mustahil. Episode ini adalah episode yang paling mendekati suasana season-season awal SpongeBob dan untuk jalan ceritanya sendiri sangatlah menarik. Episode ini sendiri bercerita tentang Sandy yang mempunyai keinginan untuk dapat bernapas dalam air, oleh karena itu dia pun membuat sebuah alat untuk menukarkan DNA miliknya dengan DNA ikan, yang mana dalam hal ini dia memakai DNA Fred My Leg. Sandy pun berubah, paru-parunya menyusut, insang tumbuh, dan ia bisa bernapas di bawah laut. SpongeBob membawa Sandy berpetualang, berjalan tanpa alas kaki di Jellyfish Fields, berenang di Goo Lagoon, hingga nyaris celaka karena tergoda kail pancing. Semakin lama, tubuh Sandy makin mirip ikan, hingga akhirnya berubah menjadi monster ikan raksasa. Dalam keadaan buas, ia bahkan memburu Gary, meski ternyata hanya mengincar puding dalam cangkangnya. Dengan siasat sederhana, SpongeBob berhasil menjebaknya dalam kandang dan memulihkan wujudnya dengan serum. Namun yang membuat aku suka episode ini bisa kita lihat dari awal pembukaan aja. Episode ini memakai gaya ala-ala pembukaan pada season awal SpongeBob, lebih tepatnya menggunakan kembali latar dan aset visual dari title card asli, Tea at the Tree Dome. Huruf-huruf judulnya juga meniru gaya season 1-2, di mana setiap huruf digambar manual, unik, termasuk bentuk huruf F besar yang beda dari biasanya. Lanjut ke komposisi adegan pertama, warna-warna yang dipakai, bahkan Sandy terlihat sedikit berbeda dengan cara yang nggak bisa langsung aku jelasin. Kemudian pada adegan saat Sandy berbicara kepada SpongeBob yang menjelaskan tentang penelitiannya di lautan, membuat aku sadar bahwa episode ini sangatlah mengingatkan aku pada episode pertama SpongeBob. The ocean is permeated with a multitude of aquatic life. Though the differences are ostensible, there is a plethora of similarities. Dan ini bikin aku sadar, kita udah jauh banget dari sosok Sandy yang dulu, terutama di episode pertamanya. Dulu ia memang dimaksudkan untuk terlihat seperti outsider, makhluk darat yang berusaha ramah dan meneliti tempat yang bukan habitatnya. Tapi sejak saat itu, banyak episode yang justru bikin cerita itu nggak nyambung lagi. Seperti pada film Sponge on the Run, yang memperlihatkan bahwa Sandy ternyata sudah kenal SpongeBob sejak kecil di Camp Coral. Bertemu denganmu. Apa semua orang memakai baju luar angkasa di Texas? Ya, kalau mereka mau mengunjungi kalian di bawah laut. Padahal, itu bikin episode Tea at the Tree Dome jadi nggak masuk akal karena kan seperti yang kita tahu bahwa pertemuan pertama SpongeBob dengan Sandy itu ada pada episode ini yang pada saat itu Sandy sedang bertarung dengan seekor kerang. Kembali ke episode A Fish Called Sandy, SpongeBob sebenarnya berharap Sandy bisa ngerasain laut seperti dirinya. Sebuah harapan yang tulus dari hati SpongeBob. Sandy pun langsung bersemangat mencoba eksperimen terbarunya. This device, I'll swap out my squirrel DNA with fish DNA, and then I'll be able to breathe water. Then I can study the ocean like y'all sea critters do, without my bulky old suit on. Kalau kalian sering nonton season terbaru, episode ini terasa lebih tenang. Seakan-akan seseorang sengaja bikin episode ini tanpa hiperenergi. Karena salah satu kritik terbesar ke SpongeBob modern adalah terlalu sugar high, heboh tanpa alasan. Jujur aja, aku nggak masalah dengan gaya gambar yang makin kartunis, tapi itu nggak pernah bisa gantiin penulisan cerita yang bagus. Dan gaya hiper itu bikin episode jelek jadi makin susah ditonton. Dengan satu tombol, Sandy berubah dari makhluk darat jadi makhluk laut. Dan disitulah aku sadar, banyak sekali referensi ke season lama. Dari kertas yang dimainkan SpongeBob yang mengambil referensi dari episode The Paper. Squidward, wait! Now what? You dropped this little piece of paper. Adegan berlari dengan latar warna-warni yang mengambil referensi dari episode Jellyfish Jam. Sampai jenis ubur-ubur tertentu yang pertama kali kita lihat di episode Tea at the Tree Dome. Semua ini jelas bukan kebetulan. Aku bahkan sempat cari-cari referensinya di SpongeBob fandom, dan memang benar, ini semua sengaja. Dan jujur aja, setelah 26 tahun, detail-detail itu masih nyangkut di kepala fans seperti aku. Itu luar biasa, kita juga tahu Sandy ternyata agak masokis. Ouch! Ow! Those stings hurt extra without my diving suit on. It's kind of invigorating. Ayolah Sandy, ini acara keluarga. Anak-anak nggak boleh lihat kamu menikmati rasa sakit. Kurangi sakitnya, tambah bunganya. Karena banyak banget bunga yang mau aku kasih buat episode ini. Siapapun yang kerja di sisi visual episode ini, kalian layak dapat promosi 3 kali lipat. Visual episode ini menurut aku salah satu yang terbaik dalam beberapa musim terakhir. Langit dengan gradasi warna hangat, nuansa laut yang nostalgic, ditambah kembalinya efek overlay air. Hal kecil yang dulu bikin identitas visual SpongeBob kuat banget.
Selain itu, ada banyak hewan laut unik di episode ini, lebih banyak dari biasanya. Juga ada lokasi-lokasi baru atau jarang dipakai, bikin episode ini punya nuansa berbeda. Seakan-akan ini adalah remake shot for shot dari episode season 2 yang nggak pernah rilis, lalu dimodernisasi. Dan yang paling seru, SpongeBob dan Sandy terlihat benar-benar bersenang-senang. Kadang, sesederhana itu aja udah cukup. Eksperimen Sandy ternyata sukses besar, tapi mulai muncul tanda-tanda sesuatu yang salah. Sandy, you're shedding. And you got scales! Sandy mulai berubah. Bulunya rontok, sisik muncul di tubuhnya. Dari sini jelas kalau eksperimennya nggak berjalan sesuai rencana. Mereka bahkan sempat pergi ke Goo Lagoon, tempat legendaris yang pertama kali muncul di episode Ripped Pants. Bedanya, kalau dulu Sandy hanya bisa main air dengan baju luar angkasanya, kali ini dia bisa berenang bebas seperti SpongeBob. Itu bikin momen ini terasa full circle. Di sini juga Sandy benar-benar berubah. Bulunya rontok, berganti sisik, hanya menyisakan ekor. Petunjuk jelas ke arah transformasi yang lebih besar. Aku harus bilang, meski aku banyak bahas visual, penulisan di episode ini juga keren. Simple banget. Sandy ingin coba hal baru, mereka bersenang-senang, selesai, tanpa tambahan gimmick yang dipaksakan. Hal lain yang bikin aku suka, episode ini nggak maksa karakter lain jadi karikatur. Squidward memang muncul, tapi dia nggak disiksa tanpa alasan. Patrick juga ada, tapi dia nggak ditampilkan super bodoh dan cuma makan benda random. Semua karakternya terasa normal lagi kayak dulu. Rasanya natural, bukan checklist karakter yang dipaksakan. Dan puncaknya, ada callback legendaris. Kyle pancing mengkilap muncul kembali. Sandy tergoda untuk mendekat, sama persis kayak dulu SpongeBob di episode Hooky. Bedanya, kali ini SpongeBob yang panik dan melarang Sandy. Adegan ini luar biasa, karena benar-benar bikin kita ngerasa seolah lingkaran cerita lama ditutup dengan sempurna. Delicious. Sandy, no! Sandy, stay away from those. But they're so inviting. Do I have to eat all this cheese by myself? Patrick, help! Open! Patrick, you're alive! Pada scene ini juga membuat aku suka, di mana pelan-pelan suasana episode ikut berubah. Dari awal yang cerah penuh warna, perlahan bergeser ke langit sore yang muram, hingga akhirnya menjadi malam yang menyeramkan. Perubahan atmosfer ini selaras dengan kondisi Sandy yang makin kehilangan kendali atas dirinya, berubah semakin jauh dari wujud aslinya. Dari segi penulisan alur, transisi ini terasa sangat rapi. Ada semacam vibe horor tapi tetap dibalut dengan nuansa fun khas SpongeBob. Bahkan ada momen unik ketika Gary muncul di atas pagar, mengeong dengan cara yang jelas mengingatkan kita pada episode klasik I Was a Teenage Gary. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Dan tentu saja, kemunculan itu bukan sekadar lelucon, melainkan pertanda buruk yang menegaskan arah cerita. Pada akhirnya, SpongeBob tak punya pilihan lain selain mencoba menyelamatkan sahabatnya. Dengan penuh kepanikan, ia berlari ke sana kemari, sampai akhirnya berhasil menjebak Sandy ke dalam sebuah kandang kecil. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan kepintarannya dan sedikit keberuntungan, ia bisa membawanya pulang untuk mencari antidot. Momen itu jadi titik balik. Ketegangan menurun, namun rasa haru justru muncul. Karena di balik semua kekacauan, kita sadar, ini pengalaman yang berat sekaligus menyakitkan untuk keduanya. SpongeBob hampir kehilangan sahabat dekatnya, sementara Sandy merasakan langsung konsekuensi dari ambisinya sendiri. Whoops, too far. SpongeBob! Setelah aku pikir-pikir, aku berani bilang, ini adalah salah satu episode Sandy terbaik dalam bertahun-tahun terakhir. Karakter yang seringkali terpinggirkan atau hanya dijadikan alat cerita, akhirnya kembali mendapatkan sorotan yang layak. Apalagi kalau kita ingat setelah film spin-off Sandy yang, jujur saja cukup mengecewakan, banyak fans merasa kalau karakter ini kehilangan arah. Sandy dulunya dikenal sebagai karakter kuat, cerdas, tapi juga penuh pesona, dan semua itu seolah hilang, diganti oleh versi dirinya yang kaku dan tidak begitu menarik. Tapi di episode ini, Sandy benar-benar kembali bersinar. Dia bukan hanya sidekick, bukan hanya komedi tambahan, tapi inti dari sebuah cerita yang menyatukan humor, drama, bahkan sedikit horor dengan cara yang sangat natural. Rasanya memuaskan sekali melihat sosok Sandy yang dulu kita kenal akhirnya hidup lagi di layar. Dan intinya, episode ini benar-benar wajib ditonton. Baik kamu fans lama yang rindu nuansa klasik SpongeBob dengan pacing sederhana dan atmosfer hangat, atau fans baru yang ingin melihat sesuatu yang segar dengan visual modern, episode ini berhasil menggabungkan keduanya dengan mulus. Ada semacam jembatan nostalgia untuk kita yang tumbuh bersama SpongeBob generasi awal, sekaligus pintu masuk yang ramah untuk penonton generasi baru.
Jarang sekali sebuah episode SpongeBob bisa menyeimbangkan keduanya, tapi di sini mereka berhasil. Kalau harus disimpulkan, ini bukan hanya sekadar episode yang seru. Ini adalah pengingat bahwa SpongeBob masih bisa menghadirkan kualitas terbaiknya ketika karakternya ditulis dengan hati dan rasa hormat pada warisan yang sudah dibangun sejak awal. Nah, itu tadi pembahasan soal episode ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini juga jadi salah satu episode Sandy favorit kalian? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka pembahasannya, subscribe biar nggak ketinggalan video lainnya, dan sampai ketemu di pembahasan SpongeBob berikutnya.